Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Khalif Anissa Tripertiwi. Saya berasal dari jurusan Hukum Tata Negara semester 6. Kali ini saya akan membahas tentang pengertian dari kebijakan publik dan beserta rumusan-rumusan apa saja dari kebijakan publik tersebut. Baiklah, ada yang tercatat 3 model yang diusulkan Thomas R. Day, yaitu model pengamatan terpadu, model demokratis, dan model strategis. Terkait dengan organisasi kebijakan menurut George R. Terry dalam bukunya yang berjudul Principle of Management adalah suatu pedoman yang menyeluruh, baik tulisan maupun lisan, yang memberikan suatu batasan umum dan arah sasaran tindakan yang akan dilakukan pemimpin. Kebijakan secara umum menurut Said Zainal Abidin dapat dibedakan dalam 3 tingkatan, yaitu kebijakan umum, kebijakan yang menjadi pedoman atau petunjuk pelaksanaan baik yang bersifat positif ataupun yang bersifat negatif yang meliputi keseluruhan wilayah atau instansi yang bersangkutan. Kebijakan pelaksanaan adalah kebijakan yang menjabarkan kebijakan umum. Untuk tingkat pusat, peraturan pemerintah tentang pelaksanaan suatu undang-undang. Selanjutnya, kebijakan teknis. Kebijakan operasional yang berada di bawah kebijakan pelaksanaan. Namun, berdasarkan perspektif sejarah, maka aktivitas kebijakan dalam tataran ilmiah yang disebut analisis kebijakan memang berupaya mensinkronkan antara pengetahuan dan tindakan. Menurut William N. Dunn, analisis kebijakan atau policy analysis dalam arti historis yang paling luas merupakan suatu pendekatan terhadap pemecahan masalah sosial dimulai pada suatu tonggak sejarah. Ketika pengetahuan secara sadar digali untuk dimungkinkan dilakukan pengujian secara eksplisit dan reflektif, kemungkinan menghubungkan pengetahuan dan tindakan. Setelah memaparkan makna kebijakan, maka secara sederhana kebijakan publik digambarkan oleh Bill Jenkins di dalam bukunya yang berjudul The Policy Process atau sebagai kebijakan publik adalah suatu keputusan berdasarkan hubungan kegiatan yang dilakukan oleh aktor politik guna menentukan tujuan dan mendapat hasil berdasarkan pertimbangan situasi tertentu. Bill Jenkins mendefinisikan kebijakan publik sebagai a set of interrelated decisions taken by a political actor of group of actors concerning any selection of goals and the means of achieving them within a specified situation where these decisions should, in principle, be within the power of the actors to achieve. Dengan demikian, kebijakan publik sangat berkait dengan administrasi negara. Ketika publik aktor mengkoordinasi seluruh kegiatan berkaitan dengan tugas dalam rangka memenuhi berbagai kebutuhan masyarakat melalui berbagai kebijakan publik atau umum untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan negara. Untuk itu diperlukan suatu administrasi yang dikenal dengan administrasi negara. Menurut Nigro dalam bukunya M. Irfan yaitu Islami atau prinsip-prinsip kebijakan negara, administrasi negara mempunyai peranan penting dalam merumuskan kebijakan negara dan ini merupakan bagian dari proses politik. Dalam pelaksanaan berbagai kegiatan untuk mencapai tujuan dalam bentuk kebijakan. Oleh karena itu, kebijakan dalam pandangan Laswell dan Kaplan juga dikutip
sebagai sarana untuk mencapai tujuan atau sebagai program yang diproyeksikan berkenaan dengan tujuan, nilai, dan praktik. Dalam konteks formulasi, dari berbagai isu yang banyak beredar di dalam masyarakat, tidak semua masuk agenda pemerintah untuk diproses menjadi kebijakan. Isu yang masuk dalam agenda kebijakan biasanya memiliki latar belakang yang kuat berhubungan dengan analisis kebijakan dan terkait dengan 6 pertimbangan. Seperti apakah isu tersebut dianggap telah mencapai tingkat kritis sehingga tidak bisa diabaikan, apakah isu tersebut sensitif yang cepat menarik perhatian masyarakat, apakah isu tersebut menyangkut aspek tertentu dalam masyarakat, apakah isu tersebut menyangkut banyak pihak sehingga memiliki dampak yang luas dalam masyarakat jika diabaikan, apakah isu tersebut berkenaan dengan kekuasaan dan legitimasi, apakah isu tersebut berkenaan dengan kecenderungan yang sedang berkembang dalam masyarakat. Dari semua isu tersebut, menurut Said Zainal Abidin, tidak semua mempunyai prioritas yang sama untuk diproses. Ini semua ditentukan oleh suatu proses penyaringan melalui serangkaian kriteria. Kriteria tersebut digunakan dalam menentukan salah satunya, di antara lain sebagai kebijakan, efektivitas, atau mengukur suatu alternatif sasaran yang dicapai dengan suatu alternatif kebijakan dapat menghasilkan tujuan akhir yang diinginkan. Efisien atau dana yang digunakan harus sesuai dengan tujuan yang dicapai, dan cukup suatu kebijakan dapat mencapai hasil yang diharapkan dengan sumber daya yang ada. Lalu adil, atau kebijakan dibuat agar dapat memenuhi kebutuhan suatu golongan atau suatu masalah tertentu dalam masyarakat. Aktivitas analisis di dalam kebijakan publik pada dasarnya terbuka terhadap peran serta disiplin ilmu lain. Karena itu, di dalam kebijakan publik akan terlihat suatu gambaran bersintesnya berbagai disiplin ilmu dalam satu paket kebersamaan. Selanjutnya, kerangka analisis kebijakan. Analisis kebijakan publik, walaupun merupakan bagian dari studi ilmu administrasi negara, tetapi bersifat multidisipliner, karena banyak meminjam teori, metode, dan teknik dari studi ilmu sosial, ilmu ekonomi, ilmu politik, dan ilmu psikologi. Studi kebijakan publik juga mulai berkembang pada awal tahun 1970, terutama dengan terbitnya tulisan Harold D. Laswell tentang policy science. Fokus utama studi kebijakan publik yaitu pada penyusunan agenda kebijakan, formulasikan kebijakan, adopsi kebijakan, implementasi kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Isi materi kerangka kebijakan publik membahas tentang konsep dan lingkup kebijakan publik, proses kebijakan publik, dan arti pentingnya studi kebijakan, lingkungan kebijakan, dan sistem kebijakan publik. Selanjutnya, konsep dan lingkup kebijakan publik. Kebijakan publik menurut Thomas Day adalah apapun pilihan pemerintah untuk melakukan atau tidak melakukan, atau public policy is whatever government chooses to do or not to do. Konsep tersebut sangat luas karena kebijakan publik mencakup suatu yang tidak dilakukan oleh pemerintah ketika pemerintah menghadapi suatu masalah publik. Misalnya, pemerintah tidak membuat kebijakan ketika mengetahui bahwa ada jalan raya yang rusak. James A. Anderson mendefinisikan bahwa kebijakan publik sebagai kebijakan yang ditetapkan oleh badan-badan dan aparat pemerintah. Walaupun bahwa kebijakan publik disadari dapat dipengaruhi oleh para aktor dan faktor dari luar pemerintah, dalam konteks ini kebijakan publik dipahami sebagai pilihan kebijakan yang dibuat oleh pejabat atau badan pemerintah dalam bidang tertentu. Misalnya bidang pendidikan politik, ekonomi, pertanian, industri, pertahanan, dan sebagainya.
Dalam pandangan David Easton, ketika pemerintah membuat kebijakan publik, ketika itu pula pemerintah mengalokasikan nilai-nilai kepada masyarakat, karena setiap kebijakan mengandung seperangkat nilai di dalamnya. Sebagai contohnya, ketika pemerintah menetapkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, nilai yang akan dikejar adalah penghormatan terhadap nilai demokrasi dan pemberdayaan terhadap masyarakat dan pemerintah daerah. Ketika kebijakan publik berisi nilai-nilai yang bertentangan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat, maka kebijakan publik tersebut akan mendapat resistensi ketika diimplementasikan. Sebaliknya, suatu kebijakan publik harus mampu mengakomodasi nilai-nilai dan praktik yang hidup dan berkembang dalam masyarakat. Lingkup kebijakan publik sangat luas karena mencakup berbagai sektor atau bidang pembangunan, seperti kebijakan publik di bidang pendidikan, pertanian, kesehatan, transportasi, pertahanan, dan sebagainya. Di samping itu pula, dilihat dari hierarkinya, kebijakan publik dapat bersifat nasional, regional, maupun lokal, seperti undang-undang, peraturan pemerintah provinsi, peraturan pemerintah kabupaten atau kota, dan keputusan bupati atau wali kota. Baiklah, selanjutnya, arti pentingnya studi kebijakan publik. Studi kebijakan publik memiliki 3 manfaat penting, yaitu untuk pengembangan ilmu pengetahuan, meningkatkan profesionalisme praktisi, dan untuk tujuan politik. Studi kebijakan publik memiliki penjabaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu pengembangan ilmu pengetahuan. Dalam konteks ini, ilmuwan dapat menempatkan kebijakan publik sebagai variabel terpengaruh atau dependent variable, sehingga berusaha menentukan variabel pengaruhnya atau independent variable. Studi ini berusaha mencari variabel yang dapat mempengaruhi isi dari sebuah kebijakan publik. Misalnya, studi untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi dikeluarkannya undang-undang anti-terorisme di Indonesia. Sebaliknya, studi kebijakan publik dapat menempatkan kebijakan publik sebagai independent variable, sehingga berusaha mengidentifikasi apa dampak dari suatu kebijakan publik. Selanjutnya, kedua, meningkatkan profesionalisme praktisi. Membantu para praktisi dalam memecah masalah-masalah publik. Dengan mempelajari kebijakan publik, para praktisi akan memiliki dasar teoritis tentang bagaimana membuat kebijakan publik yang baik dan memperkecil kegagalan dari suatu kebijakan publik, sehingga kedepannya akan lahir kebijakan publik yang lebih berkualitas yang dapat menopang tujuan pembangunan. Ketiga, berguna untuk tujuan politik. Suatu kebijakan publik dibuat melalui proses yang benar, dengan dukungan teori yang kuat, memiliki posisi yang kuat terhadap kritik dari lawan-lawan politik. Sebaliknya, kebijakan publik tersebut dapat meyakinkan kepada lawan-lawan politik yang tadinya kurang setuju. Kebijakan publik seperti itu tidak akan mudah dicabut hanya karena alasan kepentingan sesaat dari lawan-lawan politik. Dalam studi kebijakan publik terdapat 2 pendekatan, yaitu pertama dikenal sebagai istilah policy analysis dan kedua political public policy. Pada pendekatan pertama, studi analisis kebijakan lebih terfokus pada studi pembuatan keputusan atau decision making dan penetapan kebijakan atau policy information dengan menggunakan model-model statistik dan matematika yang canggih. Dan pendekatan kedua lebih menekankan pada hasil dan outcome dari kebijakan publik daripada pengguna metode statistik, dengan melihat interaksi politik sebagai faktor penentu di dalam berbagai bidang, seperti kesehatan, pendidikan, kesejahteraan, dan lingkungan. Selanjutnya yaitu sistem kebijakan publik. Analisis kebijakan merupakan proses kajian yang mencakup 5 komponen, dan setiap komponen dapat berubah menjadi komponen yang lain melalui prosedur metodologi tertentu, seperti perumusan masalah, peramalan, rekomendasi, pemantauan, dan evaluasi.
Sebagai contoh, prosedur peramalan akan menghasilkan masa depan kebijakan, dan rekomendasi akan lahirnya aksi kebijakan, dan pemantauan akan menghasilkan hasil-hasil kebijakan, serta evaluasi akan melahirkan kinerja kebijakan. Melakukan analisis kebijakan berarti menggunakan kelima prosedur metodologi tersebut, yaitu merumuskan masalah kebijakan, melakukan peramalan, membuat rekomendasi, melakukan pemantauan, dan melakukan evaluasi kebijakan. Baiklah, sekian presentasi dari saya sebagai pemateri dari kelas C, Hukum Tata Negara semester 6. Saya ucapkan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.